Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang self esteem. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan seorang ibu dan juga putrinya tentang self esteem ini seperti apa, dalam keluarganya dibentuknya bagaimana sih dari anak ini kecil. Kita sapa dulu, ada Ibu Grace dan juga Jane. Halo Ibu Grace dan Jane. Halo, apa kabar? Halo. Oke, wah cantik sekali. Kita sapa dulu nih, ada Mama Jane dan juga Mama Grace dan juga Jane. Ini Jane usia berapa sih sekarang? Jane umur 9 tahun. 9 tahun itu berarti kalau di sekolah tingkat berapa sekarang? Kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Baik, kalau dilihat ini Jane saat ditanya dengan orang yang mungkin kita baru kenal ya Mbak ya, benar-benar percaya diri untuk mengungkapkan siapa dirinya, kelas berapa sih dia sekarang. Nah ini aku mau nanya sama mamanya. Ya. Apakah Jane memang sudah menunjukkan dirinya begitu percaya diri dari usia berapa sebenarnya, Mam? Jane itu dia memang anak yang bisa menghargai dirinya sendiri ya. Dari sejak kecil memang Jane itu dia bisa membagi waktu tuh antara dia belajar, kemudian menyalurkan hobi. Terus dia juga anak yang giat berusaha untuk mewujudkan apa yang dia suka gitu, bakat apa yang dia suka, cita-citanya juga. Dari kelebihannya Jane itu dari kecil memang dia itu suka mendengar lagu. Jadi kalau dia dengar musik tuh biasanya 1-2 kali dengar tuh kok bisa hafal dengan cepat gitu. Awalnya tuh seperti itu, sampai akhirnya sekarang Jane kembangkan semua kepercayaan dirinya, dia kembangkan semua bakat-bakatnya sampai sekarang. Oh, baik, jadi sebenarnya kalau kita memahami apa yang kita suka, apa yang potensi diri kita itu sebenarnya salah satu bagian dari kita menghargai diri kita sendiri ya Mbak Ayu ya sebenarnya ya. Oke, dan ini sebenarnya apa yang dilakukan Mama Grace sendiri untuk bisa paling tidak, kan anak-anak biasanya butuh motivasi nih dari orang tua. Apa sih ungkapan-ungkapan yang membuat Jane makin percaya diri, makin bisa paling tidak hanya melakukan itu untuk dirinya sendiri atau di lingkungan keluarga, tapi bisa dikembangkan juga untuk di tengah masyarakat. Apa sebenarnya semangat yang Mama biasanya berikan pada Jane? Biasanya tuh saya kasih ke Jane itu kayak semacam motivasi kayak, ayo Jen, kamu bisa, ayo kamu tuh anak pintar. Nah jadi kalau misalnya Jen itu angka 1-10 tuh, kayaknya kalau untuk percaya diri saya bisa kasih Jen tuh 9 deh angkanya. Karena dulu suatu waktu tuh waktu Jen umur 2 tahun ya, saya ingat banget tuh waktu itu kita lagi jalan-jalan ke mall ya. Terus kemudian Jen itu, saya bilang gini, Jen kamu mau nggak naik ke atas panggung? Lagi ada kayak kompetisi gitu, mau ikut nggak? Kemudian si Jen bilang, boleh mama, katanya gitu kan. Dengan percaya dirinya nih, saya pengen tahu. Nah setelah itu, bener aja, pas waktu dia naik panggung tuh kok, ini anak kok pede banget gitu, dia berani ya kan. Sedangkan waktu itu anak-anak yang usianya ada yang di atasnya Jane itu ada yang ditemenin, kemudian ada juga yang nangis gitu. Jadi itu membuat saya yakin bahwa oh ternyata ini anak saya si Jane ini dia benar percaya diri dia. Jadi walaupun cuman hanya naik panggung, tapi kan itu untuk anak kecil kan kayaknya butuh keberanian ya. Iya betul, butuh keberanian. Ayo kamu bisa deh Jane kayaknya. Terus dia juga jawab, iya mama, Jen mau gitu. Oh seru banget. Jen boleh tahu nggak kenapa sih bisa seberani itu? Apa yang Jen rasakan waktu harus tampil depan orang banyak? Yang Jen rasakan itu sebenarnya kalau awal-awal itu pasti ada grogi dong ya. Kalau awal-awal Jen grogi, terus kalau udah di panggung itu kayak udah hilang aja groginya, jadi kayak udah santai aja. Jadi malah panggung punya Jen ya? Menikmati ya? Wow, jadi emang benar-benar menikmati apa yang dia punya, bahkan bisa menunjukkannya pada orang lain. Bayu melihat apa yang
tipe dari Jane ini sendiri menurut Mbak Ayu seperti apa? Oke, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Jane dan Ibu Grace ini gitu kan, kita bisa melihat Jane memiliki bakat tertentu dan kemudian keluarga mendukung dengan sangat baik bakat tersebut gitu kan. Dalam prosesnya kan mungkin ada kala-kala pada saat mengikuti lomba atau apa, ada kala-kala mungkin belum berhasil atau tidak sesuai ekspektasi. Betul. Misalnya harusnya juara 1 tapi dapetnya juara berapa gitu kan. Tetapi dukungan dari keluarga yang kemudian suportif, kemudian penuh dukungan, nggak apa-apa, kita udah menjalani prosesnya tapi tidak menyalahkan, pola asuh yang seperti itu yang pada akhirnya membentuk anak pun enjoy menjalaninya, tidak lagi merasa terbebani dengan apa yang harus dijalani, tetapi menikmati bakat yang ia miliki, bisa tereksplorasi dengan baik dan pada akhirnya menjadi prestasi seperti itu. Jadi memang harus benar-benar diberikan satu masukan yang membangun dia gitu ya Mbak. Betul. Jadi walaupun harus mungkin gagal, tapi tidak patah arang untuk mencoba lagi nantinya gitu ya. Iya betul. Oke, nah kalau dari Mama Grace dan mungkin dengan ayahnya Jane sendiri, kadang-kadang kan pastinya ada up and down anak-anak. Mungkin bisa jadi performanya tidak selalu baik. Pernah tidak memberikan kritik? Kritiknya seperti apa yang akhirnya tetap membuat Jane merasa nyaman dengan kritikan itu dan mau mengubahnya jadi satu hal yang lebih baik? Iya, pastilah ya, ada ya, dia nggak berhasil, mungkin nggak juara, atau ada kayak melakukan satu kesalahan, itu pasti wajar ya. Cuman balik lagi, kita selalu bicarakan sama Jane bahwa yang penting itu kita udah melakukan yang terbaik, kita udah prepare segala sesuatu dengan baik. Jadi kalau memang ada kekurangan-kekurangan itu ya nggak usah dipikirkan terlalu. Jadi kita untuk next ke depannya yang penting kita berusaha lebih baik lagi. Jadi jangan patah semangat, tetap selalu semangat gitu. Jadi benar-benar harus semangat gitu ya? Tetap semangat, betul. Kita pokoknya yang penting apa yang Jane lakukan itu kita pasti sebagai orang tua akan support dia, kita akan memberikan dia suatu pengertian bahwa kesuksesan itu bukan apa yang kita langsung lakukan langsung bisa terjadi, tapi itu adalah proses. Sebenarnya bisa nggak kritikan itu akhirnya kalau memang salah dilakukan oleh orang lain atau orang tua itu akan merusak self esteem atau membuat self esteem anak jadi rendah? Iya, jadi sebenarnya salah satu di usia-usia kalau SD gitu ya 9 tahunan ini pembentukan self esteem itu salah satunya adalah pada saat anak melakukan salah. Jadi orang tua itu ada yang istilahnya membuat penilaian objektif. Salah satu yang bisa membentuk self esteem yang positif ya artinya adalah nggak menghargai diri dengan cara yang cukup. Jadi nggak berlebihan dan nggak berkekurangan ya. Gitu kan. Yang pas adalah memberikan penilaian yang objektif. Pada saat anak memang oke, diberikan pujian sesuai dengan apa yang dilakukan anak. Pada saat anak memang salah, kemudian anak direview, oh kurangnya di sini tapi udah melakukan yang terbaik. Next time kita usahakan yang lebih baik lagi, tapi yang tadi itu udah oke banget sesuai dengan persiapan kita gitu. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Grace itu sebenarnya udah bagus banget ya. Gitu. Karena sebetulnya kalau misalnya tidak berfokus atau lebih berat dikritik ya pada saat membuat salah, namun kemudian tidak memberikan penghargaan yang tepat atau pujian yang tepat pada saat anak melakukan hal yang baik dan yang sesuai, itu juga bisa membuat anak memiliki self esteem yang kurang begitu. Nah, yang tidak kalah penting adalah kalau kaitannya sama kompetisi gitu kan, adalah mengajarkan anak untuk satu, oh ya kalau kalah nggak kenapa-napa, dan lebih oke lagi jika memang bisa diajarkan untuk menghargai orang yang menang. Yuk kita kasih selamat dia, kita lihat yuk review dia oke-nya di mana gitu, sehingga anak bisa melihat bahwa oh menang kalah itu adalah satu hal yang memang terjadi dalam kehidupan, bukan berarti saya nggak berharga. Ada orang yang mungkin saat ini usahanya lebih baik, next time saya lebih baik, dia bagaimana ya? Nah itu diajarkan kepada anak. Menghargai bahkan untuk keberhasilan orang lain ini sebenarnya akan menambah nilai pada diri kita sendiri ya. Mama Grace dan juga Jane, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada psikolog kita terkait tema hari ini, silakan. Iya, saya ada pertanyaan ya. Selain Jane ini, saya kan mempunyai seorang putra ya yang usianya terpaut 4 tahun ya, namanya Jose. Jadi saya melihat Jose ini dia tuh rasa percaya dirinya tuh nggak kalah sama Jane gitu. Misalnya Jane misalnya nyanyi, terus Jose juga
ikut nyanyi gitu. Kalau saya dia main piano, dia kayak jadi painting. Jen ikut belajar main piano, dedenya juga ikut belajar piano. Bahkan kemarin kan Jen menciptakan lagu, dapat penghargaan Muri ya Jen ya, puji Tuhan dapat penghargaan Muri Jen. Akhirnya Jose itu juga menciptakan lagu juga. Oke, luar biasa. Bahkan kadang-kala dia ketemu orang itu, Jose itu dia nyanyiin lagu yang dia ciptakan sambil dia memperkenalkan dirinya juga. Nah, jadi dibalik bangga ya, saya mempunyai 2 anak yang bisa menghargai dirinya, kemudian juga mempunyai rasa percaya diri. Tapi timbul rasa khawatir di kemudian hari jikalau ini menjadi persaingan yang tidak sehat ketika mereka tuh udah makin dewasa gitu. Nah, pertanyaan saya tuh bagaimana ya cara mengatasinya dan apakah ada jalan keluarnya atau ada saran-sarannya gitu dari Oke, bagaimana Mbak Ayu? Oke, ini senang banget dengarnya punya anak-anak, 1 putra 1 putri yang dua-duanya luar biasa hebat gitu kan ya, di tahapan usianya sangat percaya diri, berani menampilkan diri begitu kan ya. Oke, tapi khawatir terjadi persaingan. As long as parents treatmentnya benar, insya Allah semuanya akan baik. Treatment yang benar itu yang seperti apa, kemudian menerima anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kemudian tidak membandingkan. Kadang-kala kita suka nggak sadar membandingkan, oh ini kakak bisa gini, adik bisa gini. Nah itu suka-suka kadang-kala membuat adik merasa wah kok kakak lebih hebat, akhirnya menjadi kompetitif. Tapi selama kedua orang tua kemudian menerima kelebihan kekurangan anaknya, kemudian juga menanamkan nilai saling mendukung di dalam keluarga, itu kemudian kita berharap kalau itu dilakukan konsisten, maka di besarnya nanti bukan jadi saling kompetitif tapi justru saling mendukung. Jadi value saling mendukung itu melengkapi dan membawa sampai nanti dewasa. Luar biasa, semoga ini yang terjadi nanti ya. Jadi Mama Grace dan juga papanya anak-anak bisa bekerja sama untuk membangun nih suatu hal yang kondusif dalam keluarga antara Jen dan juga adiknya. Oke, terima kasih banyak Mama Grace dan juga Jen. Salam untuk si kecil ya, untuk Jose ya. Semangat terus dan terus berkarya ya. Sampai jumpa. Bye. Wah, seru banget. Senang ya kalau punya putra dan putri seperti ini. Tapi kita harus lanjut lagi, tapi setelah jeda. Jangan kemana-mana, Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.